What's up? Kembali di podcast Ceritakan Semaunya. Kita akan membahas tentang vaksinasi COVID-19. Di sini saya kedatangan tamu dari warga Kelurahan Sirenggas, Bapak Ali Akbar atau dipanggil Alek. Selamat malam, Alek. Malam. Nah, di sini kita akan bincang-bincang tentang masalah vaksinasi. Oke. Bang Alek kemarin lagi divaksin. Apa kira-kira setelah divaksin, apa kira-kira yang dirasakan Pak Alek? Terima kasih untuk podcast Ceritakan Semuanya di malam hari ini. Kalau awalnya kita memang takut, tapi setelah dapat arahan yang baik dari pemerintah Kabupaten Asahan melalui pemerintahan kelurahan, dan ternyata vaksin itu baik gitu. Dan masyarakat nggak perlu takut menghadapi vaksinasi ini karena kekebalan tubuh kita, imun tubuh kita nantinya akan baik gitu. Betul Pak Alek. Makanya juga di dalam vaksinasi ini tidak mungkin juga vaksinasi ini membahayakan kita semua, karena tujuan dari vaksin ini untuk menjaga daya imun tubuh kita dari virus corona. Karena kan anggapan orang-orang sekarang ini kalau divaksin itu nanti gimana, nanti perasaan hatinya gimana, perasaan badannya gimana. Padahal itu hanya berita hoax. Nah, jadi kita harus harus berani untuk mengikuti vaksinasi karena menghadapi virus corona ini atau COVID-19. Nah, jadi tanpa vaksinasi kita bisa kacau, imun tubuh kita nanti bisa kacau. Betul sekali Pak Alek. Lagi pula nanti kalau kita tidak melaksanakan vaksinasi, kita tidak tahu nih bagaimana ke depan nanti perkembangan dari virus corona. Apakah semakin memburuk, apakah semakin gampang menyerang daya tahan tubuh kita. Makanya ini anjuran dari pemerintah untuk kita melakukan vaksinasi. Benar sekali. Nah, jadi vaksinasi itu kita baru pertama kemarin disuntik tanggal berapa saya Tanggal lupa. 1 Tanggal April 1 kemarin kita disuntik. Nah, jadi kita akan mengikuti vaksinasi kedua di tanggal 28 April. Karena kita memakai vaksinasi Bio Farma. Jadi vaksinasi itu untuk teman-teman yang ada di podcast Ceritakan Semuanya. Vaksinasi itu dilakukan 2 kali vaksinasi. Suntikan pertama, kemudian 28 hari berikutnya kita akan melaksanakan suntik vaksinasi yang kedua. Nah, jadi kita nggak perlu takut. Nah, jadi untuk masyarakat yang belum divaksin, nantinya ada tahapannya yang mungkin untuk pertama sekali bagian pelayan publik. Nah, jadi berikutnya nanti baru ke masyarakat. Yang usia 60 juga bisa nanti divaksin. Betul sekali Bang Alek. Yang usia 60 juga diwajibkan untuk divaksin karena usia 60 tahun atau dikatakan lanjut usia itu rentan dengan berbagai penyakit apalagi virus corona. Jadi diharapkan untuk masyarakat yang usianya di 60 tahun ke atas tetap melaksanakan vaksinasi. Nah, jadi kita sekali lagi nggak perlu takut, nggak perlu ragu. Nah, jadi yang pastinya kita harus beranikan diri datang ke puskesmas. Jangan lupa sarapan. Betul sekali Pak Lek, tidak boleh nggak sarapan karena dalam vaksinasi itu di meja pertama kita akan melakukan pendaftaran, kemudian di meja kedua nanti di situ kita akan dicek semuanya. Betul kan Bang Alek? Benar sekali. Nanti kita dicek tensi tubuh kita, nanti kita juga dicek juga riwayat penyakit kita. Nanti di situ ada dokter yang khusus untuk konsultasikan tentang gimana diri kita, apakah bisa divaksin atau tidak. Di meja kedua lah nanti itu bakal disampaikan kepada yang bersangkutan untuk melakukan vaksinasi. Nah, jadi kita harus ikut dalam anjuran vaksinasi ini, tentunya dengan mengikuti protokol kesehatan. Ya, kita datang ke sana, misalnya datang ke puskesmas, memakai masker dan jaga jarak. Setelah nama kita nanti dipanggil, kita masuk di meja pertama, nanti kita akan diperiksa. Betul sekali Pak Lek. Kemudian nanti di meja kedua, seperti saya sampaikan tadi, kita akan dicek tensi
tubuh kita. Kalau tensi tubuh kita normal, itu kita dapat melakukan vaksinasi. Tapi kalau tensi darah kita di atas normal, bisa dikatakan 160 ke atas, wah itu nanti dianjurkan oleh dokter supaya kita untuk meminum obat penurun tensi dulu. Ya, baru bisa divaksinasi. Nah, jadi masyarakat nggak perlu takut akan hal ini, karena pemerintah tentunya memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Betul, dan vaksinasi ini juga aman untuk kita, dan vaksinasi ini tujuannya melindungi diri kita dan melindungi keluarga kita dari virus corona. Nah, seperti apa yang telah disampaikan oleh Bupati kita, Bapak Haji Surya BC. Nah, jadi kalau sempat masyarakat Kabupaten Hasan ini sudah 80-90% sudah divaksinasi, maka virus Corona ini atau COVID-19 ini tidak mau mendekat dengan kita. Nah, ya itu. Karena itu tadi Pak Alek, karena kita sudah melakukan vaksinasi dan pastinya daya tahan tubuh kita juga sudah kuat dari bahayanya virus corona. Oke. Mungkin ini yang bisa kita bahas di podcast Ceritakan Semuanya kali ini. Saya Didi Prasetyo. Saya Alek. Kami mundur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.